Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 432190100037. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Purnamasari SEMAK. Konsep dan tujuan otonomi daerah. Negara Indonesia adalah negara kesatuan sebagai negara kepulauan yang terbagi menjadi daerah-daerah otonom dengan kondisi geografi dan potensi yang berbeda. Tentunya dalam proses selanjutnya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan serta kerjasama antar daerah tidak akan berimbang. Oleh karenanya, perlu peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dibahas bersama-sama dengan kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mendapat persetujuan bersama sebagai instrumen tertulis dalam melaksanakan prinsip dan asas otonomi yang diharapkan dapat mempercepat lajunya pertumbuhan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang, terutama bidang kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan antar daerah semakin meningkat. Kekuasaan dan kewenangan merupakan implementasi dan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam hasil amandemen maupun pada naskah yang lama. Turunannya adalah Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan organik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, yang di dalamnya mengandung teori dan asas serta prinsip kekuasaan dan kewenangan, di mana kekuasaan ini sama dengan kedaulatan yang melekat pada subjek hukum, tidak dapat dibagi-bagi dan dapat dilimpahkan serta diberikan sesuai dengan kewenangan dan kehendaknya. Otonomi substansinya kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Konsep otonomi daerah diberlakukan sejak awal kemerdekaan dan pada masa kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah: yang pertama, penyelenggaraan menitikberatkan pada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua, berdasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tiga, diletakkan otonominya pada daerah kabupaten dan daerah kota. Empat, berdasarkan pada konstitusi. Lima, meningkatkan kemandirian daerah otonom, tidak ada wilayah administratif dalam daerah kabupaten dan daerah kota. 6. Lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah. 7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang terakhir, pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa. Tujuan otonomi daerah ini dapat dikategorikan dalam beberapa sudut pandang. Berikut beberapa tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju daerah yang otonom. Selain itu, dari berbagai sisi otonom daerah juga memiliki tujuannya masing-masing. Adapun tujuan otonomi daerah dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut. Dari sisi politik, tujuan otonomi daerah yaitu sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Dari segi ekonomi, tujuan otonomi daerah yakni terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi.
Dari segi sosial, tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika di sekitarnya. Masalah-masalah yang terjadi akibat adanya otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Tiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Empat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. 5. Korupsi di daerah. 6. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Di bawah ini solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. 7. Melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan itu sendiri, dengan melaksanakan prinsip standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dengan daerah dalam menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan fiskal. Secara umum, arah kebijakan fiskal sebagai berikut. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia, yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program pelindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif. Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Menghadapi era globalisasi yang kian tidak terbatas, perkembangan pembangunan di suatu negara turut semakin terikat dengan dampak kebijakan di negara lain. Fenomena ini menghadirkan berbagai ketidakpastian dan nyaris tidak ada lagi negara yang mampu bergerak independen. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah yang tepat dan akurat, serta proporsional untuk mengimbangi dinamika global. Mengingat pergerakan perekonomian global semakin dinamis, kebijakan pemerintah pun hendaknya mengandung fleksibilitas yang tinggi. Selain itu, dibutuhkan momentum yang tepat agar kebijakannya bisa bertindak secara akurat. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia ke depan. Berikut tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, perekonomian di masa ke depan akan semakin terintegrasi ditandai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung sejak tahun 2015. Globalisasi yang tidak dapat dicegah serta kompetisi yang semakin ketat yang akan memberi peluang sekaligus tantangan. Kedua, fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukkan intervensinya terhadap perekonomian. Jika Indonesia tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka Indonesia tidak mampu mengembangkan produk atau jasa dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan PDB dan juga agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dengan dari negara lain. Ketiga, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital, terlebih saat masa pandemik, demi memutus rantai penyebaran virus dari uang secara cash. Yang terakhir, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Hal ini akan dibarengi dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut hambatan yang akan dihadapi. Yang pertama, belum semua lapisan masyarakat menguasai teknologi, seperti masyarakat pedesaan di daerah pelosok. Kedua, masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut, seperti tidak mengetahui pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Yang terakhir, terlebih lagi di masa pandemi ini,
isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Banyak perusahaan yang proses kegiatannya terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal. Hal ini berdampak pada pendapatan perusahaan dan membuat banyaknya pengangguran akibat pembatasan jumlah karyawan. Solusinya yaitu peningkatan kualitas hidup, meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, dan upaya pemertaan penyebarannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.